Malam indah bulan purnama, sendunya malam dengan lentera. Kekalkan istilah yang sudah ternama, julukan Medan, Paris, Van Sumatera. Kenapa orang pada mau jadi sultan semua ya, orang mau jadi ini. Padahal sebenarnya kalau mau dikatakan itu sultan itu sangat berat sekali. Orang biasa kalau dosa dikali 1, kalau sultan dikali 10 atau 100 tuh. Salah satu ikon kota Medan yang terkenal adalah Istana Maimun yang terletak di Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun. Istana yang didominasi warna kuning dan hijau ini adalah saksi sejarah perkembangan kota Medan. Kemegahan pada zamannya hingga kini masih dapat dilihat. Istana ini dibangun oleh Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah dari Kesultanan Delhi pada tahun 1888. Ia merupakan Sultan Delhi yang ke-8, naik tahta di usia yang masih muda, menggantikan ayahnya yakni Sultan Osman Perkasa Alamsyah. Pada masa pemerintahannya, Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah menjalin kerjasama dengan Belanda, Polandia, dan Inggris yang ditandai dengan kerjasama pembukaan lahan perkebunan tembakau di Kerajaan Delhi. Dari sinilah daerah Delhi menjadi makmur dan ramai dikunjungi berbagai bangsa. Kini, Kesultanan Delhi dipimpin oleh Sultan Mahmud Arya Lamanjiji yang juga naik tahta saat masih berusia 7 tahun. Nama saya Tuanku Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam, Sultan Delhi yang ke-14. Jadi waktu saya diangkat pada usia 7 tahun, saat itu saya belum mengetahui apa-apa. Saya waktu itu melihat cuma bisa melihat jenazah almarhum ayah saya di sana, dan tiba-tiba saya diangkat menjadi sultan. Sultan waktu zaman itu saya belum mengetahui apa sultan itu kan. Saya baru mengetahui sultan, makna sultan yang sebenarnya pada saat saya berusia mungkin sekitar umur 17 tahun. Jadi dulu tidak ada gambaran sama sekali, tidak ada ibaratnya kisi-kisi dari tetua-tetua kita di Delhi ini soal itu sultan itu bagaimana. Kalau berbicara tentang Kesultanan Delhi, kita harus menyadari bahwa terkait dengan naskah, ada satu naskah yang istimewa yang muncul di sana, yang dikenali dengan Hikayat Delhi. Tetapi berdasarkan hasil kajian saya, justru berbicara tentang asal-usul Kesultanan Delhi, sehingga naskah itu saya beri nama Hikayat Keturunan Raja Negeri Delhi. Nah, ketika saya melaksanakan kajian ini di University Science Malaysia, saya mencari sumber asli dari naskah tersebut, bercerita tentang asal-usul keturunan negeri Delhi. Bukan berbicara tentang bagaimana kehidupan di Kesultanan Delhi, tidak. Tapi lebih kepada asal-usulnya yang mulanya itu dibawa oleh Raja yang Delhi Khan. Orang bilang
Delhi Khan, tapi yang kita bilang seharusnya Delhi Khan. Khan itu berasal dari negeri India yang dikuasai oleh Raja Akbar. Ketika itu Raja Akbar. Jadi si Raja Akbar inilah makanya timbul kata Delhi yang itu artinya Delhi. Nah, ya seperti itu. Delhi. Jadi katakan Delhi. Nah, apa yang menariknya dalam karya ini adalah lebih melihatkan bagaimana keunggulan Kesultanan Aceh yang namanya Gocah Pahlawan. Dia sebenarnya dihantar oleh kerajaan Aceh untuk menjadi panglima perang. Sikap Melayu yang terbuka dengan budaya luar tampak pada kemegahan bangunan Istana Maimun. Didesain oleh Theodor van Erp asal Belanda, arsitektur bangunannya merupakan perpaduan budaya Islam, Spanyol, India, Belanda, dan Italia. Dengan melihat kemegahan Istana Maimun, kita dapat menggambarkan bahwa Kesultanan Delhi merupakan kesultanan yang pernah berbaur dengan berbagai dunia. Nah, kita mulai dari strukturnya ya, yang menggambarkan ornamen-ornamen yang membaurkan dari mancanegara, itu menunjukkan satu kemegahan dan kemewahan. Di sisi lain menunjukkan kita tuh kaya. Siapa yang mampu membangunkan istana yang begitu megah di zamannya itu, yang bisa dikatakan sampai sekarang masih nampak bukti bekasnya. Sultan Delhi pada saat pasca kemerdekaan itu cuma mengurus soal adat, budaya, dan agama, pelestari budaya adat dan juga pelestari agama, penyebar syiar agama Islam juga. Jadi zaman sekarang paling saya di sini bertugas bagaimana cara berhubungan langsung dengan pemerintah-pemerintah, terkhususnya pemerintah Kota Medan, DPRD-nya, dan juga mungkin sampai ke Provinsi Sumatera Utara. Di sana saya bagaimana melobi mereka agar budaya Melayu, adat Melayu, dan juga agama Islam tetap terlestari di Provinsi Sumatera Utara dan umumnya di Indonesia. Jadi tugas Sultan Delhi juga berdiplomasi juga sampai ke luar negeri. Seperti sekarang kita ingin membuka hubungan kembali dengan kesultanan-kesultanan yang ada di Malaysia, karena tidak bisa menutup kemungkinan saya juga berasal ada darah Malaysianya juga. Nah, jadi ada banyak sebenarnya tugas sultan, tetapi pada saat Republik ini Sultan Delhi meleburkan diri menjadi NKRI, saya ditugaskan ya paling pelestari adat, budaya, dan juga syiar agama Islamnya tadi. Menunjukkan bahwa sudah adanya hubungan diplomatik antara berbagai negara ya. Arsitektur bangunan Istana Maimun itu perpaduan bangunan istana yang bukan saja dimonopoli oleh satu budaya, tetapi perpaduan antara budaya Eropa, Persia, dan Melayu, menggabungkan dua sampai tiga budaya seperti itu dalam satu arsitektur, itu merupakan keahlian yang istimewa. Nah, itulah yang bisa kita dapat dari bentuk-bentuknya maupun susunan bangunannya maupun ornamen-ornamennya, itu kan menunjukkan bahwa masyarakat Delhi atau orang Delhi itu sudah mempunyai jangkauan pada zamannya itu ke dunia Eropa, ke dunia Persia, sehingga memperkenalkan Delhi itu sudah sampai mereka kenal di sana. Itulah yang saya ketahui, yang arsitekturnya seorang tentara kerajaan Belanda, Theodor van Erp kalau nggak salah saya.
Menurut cerita, nama Istana Maimun berasal dari nama istri Sultan Ma'mun al-Rashid Perkasa Alamsyah, yaitu Maimunah. Bangunan ini dianggap menjadi simbol cinta Sultan pada istrinya, layaknya Taj Mahal di India yang dibangun oleh Shah Jahan untuk mengenang istrinya Mumtaz Mahal. Yang pertama itu dulu karena perdagangan kita, usaha kita naik ya, tembakau Delhi. Jadi tembakau Delhi yang saya dengar itu sempat menjadi nomor 2 di dunia setelah cerutu Kuba ini ya, tembakau Kuba. Nah, di situ Sultan dengan perekonomiannya sangat bagus waktu itu. Ya, beliau membuat banyak masjid sama waktu itu istana yang sekarang jadi Istana Maimun ini. Dan juga beliau juga banyak memberikan sebidang tanah kepada masyarakat yang ada di tanah Delhi ini, kota Medan. Salah satunya contoh itu Kampung Keling yang ada di Jalan Zainul Arifin, dan juga pekuburan Mandailing itu dari Sultan Delhi memberikan. Ada juga orang-orang Minang diberikan juga sebidang tanah. Ada juga untuk orang Aceh dan orang Arab. Jadi Sultan Delhi pada zaman dulu mencapai puncak kejayaannya juga tidak melupakan masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah adatnya, itu dia. Kesultanan Delhi juga memiliki kaitan erat dengan masyarakat Karo. Hal ini terlihat dari adanya bangunan khas suku Karo, tempat benda bersejarah Meriam Puntung yang juga identik dengan legenda Putri Hijau. Nama Kesultanan Delhi itu sebenarnya juga sudah dikenali ya sejak 1632, ya kan. Kemudian kini disebut dengan Kota Medan yang pada awalnya berdiri dulu namanya Aru, Kerajaan Aru, yang dulu ya masyarakat Karo ya. Ada keterkaitan antara Melayu dengan Karo. Nah, di Kesultanan Delhi ini ada kaitan antara Melayu dan Karo. Menurut kisahnya itu orang Karo dari masyarakat Melayu Delhi ini menikah, kemudian jadilah istilahnya kalibubu atau mertua. Kesultanan Delhi itu kota termasuk istilahnya empat kedatukan, yaitu Datuk Sunggal, Datuk Hamparan Perak, Datuk Sukapiring, dan Datuk Patumba. Nah, mereka itu dikenali dalam masyarakat Karo itu Sibaya. Sibaya itu artinya orang kaya. Orang Karo yang sudah memeluk agama Islam itu dikatakan langket. Langket itu bahasa Karo sudah tidak berpindah lagi dari tempatnya yang asal. Jadi dia dua langket, makanya ada istilah Melayu langket. Putri Hijau adalah legenda yang menceritakan kecantikan Putri Delhi yang menolak lamaran Sultan Aceh hingga berujung pada perang yang membuat tanah Delhi takluk. Jejak Putri Hijau bagi masyarakat Karo masih tertinggal di daerah Delhi Tua, Kabupaten Deli Serdang, seperti di Pemandian Putri Delhi yang letaknya berdekatan dengan situs Benteng Putri Hijau. Kedua tempat ini dijadikan kawasan cagar budaya oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Meski legendanya tetap hidup hingga kini, para peneliti sejarah dan juga pengamat budaya memiliki pendapat yang berbeda. Teringat dengan Putri Hijau, saya pernah juga mengingati sebuah cerita juga dari Thailand ya. Thailand ini ada cerita raja ungu, warna ya, karena identitas warna itu ungu, ada raja ungu, raja kuning, ya raja hijau. Tapi berbeda dengan Putri Hijau ini, menurut kisahnya dia itu adalah seorang suku Karo yang cantik, yang kemudian pada zaman kegebilangannya ya mempunyai 3 bersaudara. Situs Benteng Putri Hijau ini merupakan sisa peninggalan Kerajaan Aru yang berkuasa pada abad ke-13. Benteng ini tersisa sebagian kecil saja dan hanya berupa gundukan tanah.
Sisa inilah yang diselamatkan dan ditata ulang oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar tak hilang karena pembangunan permukiman warga. Kesultanan Delhi itu dulu sultannya itu menikah dengan suku Karo, marga Sembiring. Nah, marga Sembiring. Jadi dia termasuk anak Kalimbubunya. Kalau suku Karo itu kan ada anak Beru, Kalimbubu, teman Senina. Kalau Mandeling itu Dalian Tolu kan gitu. Sejarah berdirinya Kesultanan Delhi itu juga dulu kan namanya Kerajaan Aru Delhi Tua. Nah, Aru Delhi Tua itu seperti yang tadi saya katakan juga bahwa setelah mereka memeluk agama Islam itu dia menyatakan dirinya sebagai Melayu kan, Melayu, makanya dia jadi ada yang Melayu Delhi, ada yang Melayu Langkat, seperti itu kan. Jadi Kerajaan Aru dulu kalau kata bahasa Karonya Haru ya. Nah, itu pada dasarnya itu dulu orang Karo dan ketika masih dalam pemerintahan Kesultanan Aru itu ada 4 raja yang masuk Islam. 4 raja yang masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, mereka masuk Islam itu yang mengatakan mereka itu jadi Delhi, jadi tiba-tiba muncul. Nah, karena peristiwa antara Haru ke Delhi itu seolah-olah ada yang terputus di situ. Kok bisa jadi Haru langsung ke Delhi? Itu yang sampai sekarang perlu memang penyelidikan yang khusus lah ya. Gemilang kejayaan Kesultanan Delhi masih dapat kita nikmati kini. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke istana ini untuk melihat berbagai peninggalan sejarah, ornamen serta interior istana yang memukau, belajar sejarah, dan berfoto dengan memakai pakaian adat Melayu. Jadi untuk benda-benda furniture yang masih asli, ya masih ada kayak semacam nampan apa ya, saya kurang tahu namanya, nampan talam, kalau kita sebutnya talam. Selanjutnya ada tombak, ada keris-keris yang lain ya, dan juga kursi-kursi kesultanan zaman dulu. Kursinya itu untuk raja bersemayam di situ ya. Dan juga ada untuk cermin di Istana Maimun, itu cerminnya luar biasa, masih asli semuanya. Ada yang replika yang untuk keris-keris yang ada di Istana Maimun di atas, yang aslinya kita simpan. Jadi sekarang ini saya menempuh pendidikan magister di Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung yang sebentar lagi akan selesai, sedang menyusun tesis. Dan juga sekarang saya juga ingin membuka beberapa usaha-usaha yang nantinya juga bisa juga menaikkan marwah Kesultanan Delhi, mungkin seperti travel umroh dan haji, atau mungkin bisnis jasa yang lain, atau banyak lah yang bisa kita usahakan semua. Di samping itu juga saya nanti akan bercita-cita menjadi guru besar juga. Gitu. Memang beliau masih muda ya, sehingga ya perlu banyak belajar ya, bisa dikatakan ya, bukan hanya karena dia ya, perlu banyak belajar untuk mengembalikan kejayaan Kesultanan Maimun kembali ke masa silamnya yang sudah cemerlang. Karena dia sudah punya panutan ya, langkah di mana sisi kelemahan, di mana sisi kekurangannya, dan di mana sisi kemegahannya, tentu Kesultanan Delhi sudah tahu dengan peristiwa-peristiwa yang akhirnya dia harus mengerti bagaimana tentang sejarahnya. Itu satu. Yang kedua, perlu adanya kolaborasi kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan di Sumatera Utara khususnya untuk membangun bagaimana Istana Delhi itu bisa berperan. Tapi ketika saya juga pernah bercerita dengan orang-orang kesultanan ya, berkaitan tentang dana mungkin. Nah, sebenarnya lokasi dalam pikiran saya nih, lokasi tempat Istana Maimun yang begitu luas bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan perkawinan budaya Melayu. Jadi kita buatlah seperti tempat perkawinannya kita sewakan.
difasilitasi dari mulai telangkainya sampai makanannya sampai istilahnya perhiasannya semua oleh Kesultanan Delhi. Kan sehingga ada income-nya yang masuk. Banyak lah yang dibantu Pemko sama Pemprov. Salah satunya contoh dari hal yang kecilnya saja saya sebutkan. Soal kebersihannya, soal perawatan Istana Maimun, pengecatannya, soal tata kelolanya juga, tata kelola dalam artian bagaimana mengelola lingkungan di Istana Maimun, terus untuk pembersihan parit-paritnya dan yang lain-lain. Jadi banyaklah yang mereka pedulikan kepada kita. Kita ini berada di negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kita ini terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, budaya. Artinya kita semua wajib untuk menjaga kebinekaan yang ada di negeri kita ini. Jangan kita mengaku kita yang mayoritas, kita yang harus berkuasa dan apalah yang ingin. Dan jangan juga yang sebagai minoritas juga seenak jidatnya juga kan. Jadi ibaratnya kita saling menghargai lah, menjaga kebinekaan, saling bahu-membahu untuk Indonesia, itu aja. Sepertinya memiliki peran yang sangat sentral pada saatnya. Sebelum kemerdekaan ya, kemewahan kota Medan sehingga dijuluki sebagai Paris Pan Sumatera. Artinya kota Parisnya di Sumatera, merupakan bukti bahwa peradaban dan pembangunan di Tanah Delhi atau kota Medan ini memiliki kemajuan yang sangat pesat dibandingkan daerah sekitarnya ketika di zamannya. Jadi bukti kita bisa nampak tuh ya, seperti 3 negara tadi sudah bisa nampak identitas 3 negara dalam bangunannya, kan menunjukkan bahwa peran Sultan Delhi itu sangat nyata, dan sangat memberi pesona tersendiri pada masyarakat Medan pada khususnya ya. Sekarang pun kalau orang luar datang kan pasti ada mencari Istana Maimun tuh. Istana Maimun menjadi ikon kota Medan. Itu kan justru memperlihatkan bahwa peran yang istimewa ketika zamannya sehingga terbukti sampai sekarang. Kenapa dia menjadi ikon kalau tidak merupakan suatu keistimewaan? Tuanku Aji sebagai pimpin daulat tuanku ya, masyarakat pasti mengikuti jejak-jejak yang baik. Setiap insan pasti menghargai kepribadian yang baik. Tetapi satukanlah hati dan rasa di dalam kebaikan untuk mempersatukan khasnya itu adalah di Kesultanan Delhi. Sehingga dari situ muncullah bibit-bibit yang kebersamaannya untuk memperjuangkan dan berkolaborasilah dengan kami tim pendidik ya untuk memajukan Kesultanan Delhi. Jejak Kesultanan Melayu di Tanah Delhi tak lekang dimakan zaman. Salah satunya adalah Istana Maimun yang menjadi simbol kejayaan dan kebinekaan di masa lampau yang hingga kini masih terus lestari di tangan-tangan generasi yang peduli pada jati diri.